Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Pianur. Kali ini saya akan menyampaikan tugas PPITK dengan judul Prototype Infrastruktur Implementasi Layanan Otomasi Perangkat Jaringan Multi-Vendor Berbasis Open Source. Yang pertama, proyek yang kita buat memiliki beberapa fungsi otomasi jaringan multi atau merek dari sebuah perangkat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan jaringan yang melibatkan perangkat dari berbagai merek vendor. Otomatisasi tidak hanya menyederhanakan pengelolaan dan pemeliharaan, tetapi juga meningkatkan skalabilitas, keamanan, serta kinerja jaringan secara keseluruhan. Selain itu, fungsi produk yang kita buat nantinya kami akan menyederhanakan, mengelola, dan mengoptimalkan operasional jaringan yang terdiri dari berbagai macam perangkat, merek, atau vendor yang berbeda. Dalam konteks jaringan ini, perangkat yang dimaksud yaitu mencakup router, switch, serta perangkat jaringan yang lainnya, di mana perangkat-perangkat tersebut biasanya bekerja dengan sistem dan protokol yang berbeda-beda. Tujuan utama dari produk yang kami buat yaitu tentunya memudahkan pekerjaan administrator jaringan dalam melakukan pekerjaannya, meskipun pekerjaan itu memiliki lokasi serta merek perangkat yang berbeda-beda. Selanjutnya, manfaat produk. Manfaat produk di sini yaitu dengan adanya produk otomatisasi yang akan kami buat memungkinkan perangkat dari berbagai merek untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu jaringan yang secara integrasi. Misal perangkat dari Juniper, Arista, Mikrotik, Kalista bisa diatur dan dikelola dengan menggunakan alat otomatisasi yang sama tanpa memerlukan penyesuaian manual yang besar. Nah, dengan adanya sistem otomatisasi yang akan kami buat memungkinkan administrator jaringan untuk mengkonfigurasi dan memonitor perangkat-perangkat multimerek dari satu platform terpusat. Jadi ibaratnya tidak perlu satu-satu untuk meremot, tapi cukup kita dengan satu fungsi kita bisa terhubung ke seluruh perangkat meskipun lokasi dan jaraknya berbeda-beda. Hal ini dapat mengurangi kompleksitas pengelolaan, terutama dalam jaringan besar dengan adanya perangkat dan lokasi yang berbeda. Nah, apa sih keunikan dari produk ini? Nah, produk ini menggunakan framework yang digunakan bersifat yaitu open source. Produk ini dibangun dari proyek-proyek komunitas, di samping budget proyek tidak terlalu memerlukan modal yang besar, pengetahuan yang terbuka dari komunitas akan selalu lebih mutakhir atau lebih update. Nah, siapapun boleh berkreasi apa yang diinginkan dalam produk yang kami buat, yaitu bahasa pemrogramannya dengan menggunakan bahasa Python. Nah, dengan Python ini memungkinkan kita lebih fleksibel untuk dikembangkan ketika dikombinasikan dengan beragam alat pihak ketiga. Dan tentunya sekali lagi dengan open source ini itu sifatnya free atau gratis. Nah, kemudian metodologi. Metodologi dari produk yang telah kami buat yaitu dengan menggunakan metodologi penelitian NDLC atau Network Development Life Cycle. Nah, yang pertama ada analisis. Tahapan analisis merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam menganalisa sebuah kebutuhan atau analisa permasalahan yang ada. Analisa topologi jaringan yang sudah ada bisa dibilang tahapan ini merupakan
tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk perumusan masalah dalam menyelesaikan kendala yang ada. Dengan mengidentifikasi sistem yang sedang berjalan, lalu mencoba untuk menganalisa suatu pengembangan sistem seperti apa yang akan diterapkan pada sistem tersebut. Yang kedua, desain. Nah, dari data-data yang telah kita dapatkan sebelumnya, tahapan desain ini akan membuat gambar desain topologi jaringan interkoneksi yang akan dibangun. Diharapkan dengan gambar ini kita akan memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang ada. Nah, dari hasil desain yang telah kita buat yaitu berupa yang pertama ada gambar-gambar topologi, yang kedua ada gambar detail estimasi kebutuhan yang ada. Kemudian simulasi prototype. Pada tahapan ini bukanlah sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dievaluasi serta dimodifikasi kembali. Segala perubahan dapat terjadi pada saat pembuatan prototype untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pada saat yang sama memungkinkan pengembang untuk lebih memahami kebutuhan pengguna secara lebih baik. Yang keempat, tahapan implementasi. Nah, dalam tahap implementasi ini akan sedikit memakan waktu yang lumayan lama. Dalam melakukan implementasi, kami menerapkan semua yang direncanakan dan dirancang sebelumnya. Pada tahapan ini akan terlihat bagaimana pengembang yang akan dibangun akan memberikan pengaruh terhadap sistem yang telah dibuat. Setelah implementasi ada tahapan Setelah implementasi ada tahap monitoring. Apa itu tahap monitoring? Nah, tahapan monitoring di sini yaitu memonitoring merupakan tahapan penting agar jaringan dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan pada tahap awal analisa. Jadi sesuai dengan analisa yang kita buat, apakah tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai atau belum, maka kita harus melakukan monitoring. Nah, yang terakhir ada tahap manajemen. Tahapan manajemen ini menjadi salah satu perhatian khusus dalam masalah kebijakan, yaitu dalam hal aktivitas pemeliharaan dan pengelolaan dikategorikan pada tahapan ini. Nah, kebijakan perlu dibuat untuk membuat dan mengatur agar sistem yang telah dibangun dan berjalan dengan baik dapat berlangsung lama dan unsur reliability-nya terjaga. Selanjutnya ada project management. Nah, project management di sini kita menggunakan salah satu platform yaitu Slack. Kenapa kita menggunakan Slack? Slack ini meskipun secara teknis Slack lebih dikenal sebagai aplikasi komunikasi tim, Slack juga menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah kolaborasi dan pengelolaan sebuah proyek, terutama untuk tim yang bekerja secara remote atau dalam lingkungan yang dinamis. Ada beberapa alasan mengapa Slack efektif sebagai alat manajemen proyek. Nah, di antaranya yaitu komunikasi secara real time yang lebih cepat dan efisiensi, kemudian integrasi dengan tools manajemen proyek, otomatisasi dan workflow, pengelolaan tugas dan penugasan. Selanjutnya kolaborasi mudah dengan file dan dokumen. Dengan Slack juga akses dari berbagai perangkat bisa kita gunakan. Nah, selain itu Slack merupakan dengan tingkat keamanan dan kontrol akses yang sangat tinggi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.